Namaku Arman. Aku lahir dan tumbuh besar di sebuah desa kecil di ujung barat Pulau Madura. Tempat kami hidup jauh dari kata cukup. Listrik masih suka padam, jalanan masih tanah, dan satu-satunya hiburan kami hanyalah suara angin yang membawa bau laut setiap sore. Tapi yang paling kuingat dari desa itu adalah senyum ibu. Senyum yang tak pernah benar-benar hilang meski kami makan hanya dengan nasi dan garam. Ayah meninggal saat aku berusia 11 tahun, tertimpa alat berat di pelabuhan saat memikul karung untuk satu-satunya kapal pengangkut hasil bumi. Sejak saat itu, ibuku mengambil alih segalanya. Ia menjual gorengan di pasar, membersihkan rumah tetangga, dan bahkan menjahit pakaian bekas untuk dijual kembali. Semua demi aku dan dua adikku, Sari dan Hasan. Aku sendiri tumbuh sebagai tulang punggung keluarga sejak remaja. Sepulang sekolah, aku menjadi buruh tani. Di malam hari, aku bantu nelayan mengangkat jaring. Semua aku lakukan tanpa banyak tanya. Kami tidak punya pilihan. Kami hidup dari sisa-sisa harapan. Tapi satu hal membuatku tak pernah menyerah. Impian, impian agar adikku bisa sekolah tinggi. Impian agar ibu bisa istirahat tanpa memikirkan utang. Impian agar kami punya rumah yang tak bocor tiap kali hujan deras datang. Suatu malam, saat aku duduk di beranda dengan mata lelah, ibu mendekat membawakan teh hangat. Man, kamu pernah mikir kerja di luar negeri? Tanyanya pelan. Aku menoleh, heran. Luar negeri? Mana mungkin, Bu? Ada anak tetangga kita, Deni. Katanya dia kerja di luar. Gajinya cukup untuk bangun rumah. Mungkin kamu bisa coba juga. Demi Sari dan Hasan, malam itu aku tak banyak bicara, tapi benih harapan mulai tumbuh. Aku mencari tahu. Lewat seorang calo bernama Pak Leo, aku mengurus dokumen. Prosesnya cepat. Hanya 2 bulan setelah wawancara, aku mendapat kabar bahwa aku diterima kerja sebagai staf pabrik di luar negeri. Tujuannya, Taiwan. Hari keberangkatan datang lebih cepat dari yang kukira. Ibu menangis saat memelukku di terminal. Jaga diri ya nak, jangan lupa salat. Dan ingat, apapun yang terjadi, pulanglah. Perjalananku dari Surabaya ke Taipei memakan waktu hampir sehari. Sesampainya di bandara, aku tak dijemput oleh pihak pabrik seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, seorang pria berjas hitam dan berkacamata gelap sudah menunggu di pintu kedatangan. Ia mengangkat papan bertuliskan namaku, Arman Wijaya. Arman, ikut saya. Namanya Victor, pria tinggi, dingin, dan bicara seperlunya. Kami naik mobil hitam berplat khusus. Aku bertanya, kita ke pabrik ya? Victor hanya melirik dari kaca spion. Kamu kerja di rumah majikan. Gajimu 2 kali lipat dari kerja pabrik. Itu saja yang perlu kamu tahu. Hatiku mulai tak enak, tapi pikiranku kembali pada wajah ibu dan adik-adikku. Mungkin ini malah berkah batinku. Mungkin Tuhan sedang kasih jalan lain. Perjalanan mobil semakin menjauh dari kota. Jalanan menjadi sunyi, melewati bukit dan pepohonan yang tak ku kenal. Hingga akhirnya kami tiba di depan sebuah rumah tua besar bergaya kolonial. Rumah itu berdiri di tengah kebun mawar yang luas, tapi tak ada cahaya hangat. Hanya pintu besi tinggi dan jendela-jendela besar yang tertutup tirai tebal. Turun, kata Victor. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dan itulah awal dari semuanya. Rumah itu bukan rumah biasa. Rumah itu menyimpan sesuatu yang belum ku mengerti, tapi langsung terasa di udara. Sesosok wanita tua dengan gaun hitam duduk di kursi roda di tengah aula utama. Wajahnya pucat, bibirnya tipis, dan matanya tajam menusuk. Ia mengamatiku seakan aku bukan manusia, tapi benda yang sedang ia nilai. Aku Madam Evelyn. Kau tinggal di sini. Tugasmu menjaga dan melayaniku. Ada 3 aturan. Jangan keluar rumah malam hari, jangan masuk ke lorong utara, dan jangan tanya soal masa lalu. Aku mengangguk pelan. Saat itu aku tidak tahu bahwa
Melangkah ke rumah ini adalah keputusan yang tak bisa aku tarik kembali. Bahwa sejak detik pertama aku tiba, hidupku tak lagi milikku. Hari-hariku di rumah Madam Evelyn segera terasa seperti hidup dalam dunia lain. Setiap pagi aku bangun pukul 5, menyiapkan teh melati hangat seperti yang diminta, lalu mulai membersihkan ruangan-ruangan besar yang tak pernah benar-benar kotor. Rumah itu terlalu rapi, terlalu sepi, tak ada pembantu lain, tak ada suara radio, bahkan tak ada burung atau angin yang masuk dari jendela. Yang terdengar hanya suara langkahku dan detak jarum jam tua di ruang tengah. Jam yang seolah berdetak lebih keras saat aku sendirian. Madam Evelyn hampir tak pernah bicara. Ia hanya muncul saat sarapan dan malam hari didorong oleh kursi rodanya sendiri menuju ruang baca. Di ruang itu, ia duduk berjam-jam menatap dinding, kadang membaca buku-buku tua berbahasa Latin yang tak kupahami. Lampu jarang ia nyalakan, ia lebih suka cahaya lilin. Dan entah kenapa, semakin lama aku berada di rumah itu, aku merasa cahaya lilin lebih cocok dengan suasana rumah itu daripada lampu listrik. Tapi bukan hanya itu yang membuatku gelisah. Dari hari pertama, aku diberi 3 aturan yang tak boleh dilanggar. 1. Jangan keluar rumah setelah matahari terbenam. 2. Jangan pernah masuk ke lorong utara. 3. Jangan tanya tentang masa lalu, madam. Awalnya, aku hanya menganggap aturan itu sebagai kebiasaan aneh orang tua. Tapi makin lama aku tinggal, makin aku sadar bahwa aturan itu bukan basa-basi. Aturan itu seperti pagar, tak kasat mata, melindungi sesuatu, atau menahan sesuatu agar tidak keluar. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam diriku, terutama soal lorong utara. Lorong itu berada di bagian rumah yang paling gelap. Pintu kayunya berat, tertutup debu dan sarang laba-laba. Tapi entah kenapa setiap kali aku melewatinya, ada hawa dingin yang menyentuh tengkukku, seperti nafas seseorang yang berdiri terlalu dekat. Di ujung lorong itu tergantung sebuah lukisan besar. Seorang gadis muda berdiri di tengah kebun mawar. Gaun putihnya melambai, wajahnya menunduk, tapi matanya, meski hanya dilukis, terlihat seperti sedang mengamatiku. Setiap kali aku membersihkan area dekat lukisan itu, bulu kuduku berdiri. Dan setiap kali aku berpaling, aku merasa ada yang mengintip dari balik pintu lorong. Yang paling mengganggu bukan lorong itu, melainkan cermin-cermin tua di rumah ini. Hampir setiap ruangan punya cermin besar berbingkai kayu gelap. Tapi anehnya, bayanganku di cermin-cermin itu selalu terasa tidak sinkron. Kadang gerakanku di cermin terlambat, sepersekian detik. Kadang terlihat terlalu pucat. Bahkan pernah saat aku tersenyum ke bayangan sendiri, refleks karena merasa konyol. Bayangan di cermin tidak tersenyum balik. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara piano. Lagu klasik yang lembut dan menyayat terdengar dari ruang baca. Aku turun perlahan, memastikan langkahku tak berbunyi di lantai kayu. Tapi saat ku dekati ruang baca, piano itu sunyi. Madam Evelyn duduk diam di kursinya, matanya tertutup, bibirnya bergetar seolah membaca sesuatu. Saat aku hendak mundur, ia membuka mata. "Arman," ucapnya pelan, "jangan pernah ikuti suara malam. Itu bukan untukmu." Aku hanya mengangguk, walau dalam hati mulai bertanya-tanya, siapa yang memainkan piano tadi? Keesokan harinya, aku kembali membersihkan ruang tamu. Di sudut ruangan, aku menemukan sebuah bingkai kecil yang terguling di lantai dekat rak buku. Gambarnya sudah lusuh, tapi terlihat sosok gadis muda yang mirip dengan lukisan di lorong utara. Di balik foto tertulis nama Clara Evelyn 1997. Aku membawa foto itu ke Madam. Saat melihatnya, tangannya gemetar. Ia tidak mengambil foto itu, hanya berkata, "Letakkan kembali, dia lebih suka di tempatnya."
Hari demi hari, suasana rumah makin berubah. Aku mulai merasa tidak sendiri. Kadang saat sedang menyapu halaman belakang, aku melihat bayangan putih melintas cepat di jendela loteng. Tapi saat ku cari, tak ada siapa-siapa. Puncaknya, suatu malam, aku kembali mendengar suara, bukan piano, tapi suara perempuan berbisik, pelan dan jelas. Jangan percaya cermin, mereka menyimpan rahasia yang tak bisa ditutup selamanya. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdegup keras. Cahaya bulan menyelinap dari celah tirai, menyorot ke cermin kecil di dinding kamarku. Dan di sana, di dalam cermin itu, bayanganku sedang menatap balik dengan senyum yang tidak kulakukan. Sudah hampir sebulan aku tinggal di rumah itu, dan rasanya seperti hidup dalam dunia yang menolak waktu. Kalender tetap berganti, tapi malam-malam terasa sama. Selalu sunyi, selalu ada suara yang tak bisa dijelaskan, dan cermin yang seolah mengawasi. Sudah hampir sebulan aku tinggal di rumah itu, dan rasanya seperti hidup dalam dunia yang menolak waktu. Kalender tetap berganti, tapi malam-malam terasa sama. Selalu sunyi, selalu ada suara yang tak bisa dijelaskan, dan cermin yang seolah mengawasi. Aku tak bisa tidur tenang sejak malam bisikan itu. Aku bahkan sempat menutupi cermin kamarku dengan kain, tapi pagi harinya kain itu selalu terlipat rapi kembali. Seolah ada tangan lain yang membukanya saat aku tertidur. Rasa takut berubah menjadi obsesi. Aku mulai menelusuri rumah lebih hati-hati, mengamati tiap detail. Di ruang baca, aku menemukan tumpukan buku tua yang nyaris semua bertema ritual, simbolisme, dan sejarah keluarga bangsawan Eropa Timur. Tapi satu buku tanpa judul mencuri perhatianku. Kulitnya dari bahan kasar, hitam mengilat, dan di dalamnya ada catatan tangan, seperti buku harian. Buku itu ditulis oleh seseorang bernama Clara. Tulisannya bergelombang, seperti orang yang menulis dalam keadaan terguncang. Halaman demi halaman berisi kegelisahan tentang rumah ini, tentang pengorbanan darah, dan tentang sebuah janji antara dua perempuan, Valeria dan dirinya. Clara menulis tentang cermin yang bisa menyimpan jiwa seseorang jika ikatan janji tak ditepati, tentang bunga mawar hitam yang tidak tumbuh dari tanah, tapi dari kutukan yang menuntut penebusan, dan tentang satu lorong yang menyimpan kebenaran yang tak bisa dikubur oleh waktu. Lorong utara. Aku tahu aku harus melanggar aturan itu. Malam itu, ketika rumah benar-benar sunyi dan lilin di ruang baca padam satu persatu, aku mengambil senter kecil dan berdiri di depan lorong terlarang. Tangan gemetar saat meraih kenop pintu, tapi aku dorong perlahan. Lorong itu lebih sempit dari yang kukira. Dindingnya dipenuhi lukisan tua, tapi tak satu pun bergambar wajah. Semua hanya bahu, rambut, atau gaun, seolah wajah-wajah itu dihapus dengan sengaja. Di ujung lorong ada satu pintu tua yang lebih besar dari yang lain. Kayunya hitam, penuh ukiran aneh berbentuk lingkaran dengan 4 garis menyilang ke arah mata angin. Simbol yang sama dengan yang kulihat dalam buku Clara. Pintu itu tidak terkunci. Ruang di dalamnya gelap dan dingin, seperti ruang bawah tanah. Hanya ada satu benda di dalam. Cermin besar dengan bingkai emas, menjulang hampir setinggi langit-langit. Di depannya ada kursi kayu dan bunga mawar hitam dalam vas kristal. Saat aku mendekat, udara berubah. Nafasku terasa berat. Dan di dalam cermin, untuk pertama kalinya, aku tidak melihat diriku. Aku melihat Clara. Dia berdiri mengenakan gaun putih, rambutnya panjang, matanya memohon, tapi mulutnya tak bisa bicara. Hanya gerakan bibir yang mencoba berkata, "Tolong, aku masih di sini." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang. Aku berbalik dan melihat Madame Evelyn berdiri di ambang pintu tanpa kursi rodanya.
Sudah kubilang jangan kesini. Suaranya berat, bukan seperti biasanya. Cermin itu bukan milikmu. Dan Clara, dia bukan korban. Dia pengingat. Pengingat atas janji yang tak pernah kutepati. Aku terpaku. Siapa sebenarnya dia? Madam melangkah perlahan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Dia adikku. Aku yang membawanya ke rumah ini dulu. Tapi aku ingin kekal. Aku ingin bebas dari kematian. Aku melakukan ritual, tapi ritual itu perlu tumbal. Dan aku pilih dia. Suaraku bergetar. Jadi kau mengorbankannya ke dalam cermin itu. Madam menutup matanya. Aku hanya ingin waktu, sedikit waktu lagi untuk memperbaiki semuanya. Tapi cermin tak menerima alasan. Ia hanya menerima kejujuran dan balasan. Tiba-tiba, suara retakan terdengar. Cermin mulai pecah dari tengah. Clara di dalamnya terlihat semakin jelas dan tiba-tiba dia berteriak, tapi suara itu langsung membuat telinga berdengung dan senterku mati. Ruangan menjadi gelap. Aku menoleh ke Madam dan ia sudah terjatuh. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Arman, tolong, keluarkan dia. Buka ikatan itu, kau harus menghancurkan vasnya. Aku menendang vas mawar hitam itu sekuat mungkin. Pecahan kaca berterbangan dan saat bunga mawar itu jatuh ke lantai, Clara dalam cermin menjerit. Tapi kali ini bukan karena kesakitan. Ia menangis haru. Cermin retak seluruhnya, lalu meledak menjadi serpihan halus. Dan untuk sesaat, udara terasa ringan. Bebas. Madam Evelyn diam. Ia terbaring sambil menatap langit-langit. Nafasnya lemah, tapi senyum mengembang di wajahnya. Aku sudah menepatinya. Lalu ia menutup matanya. Untuk terakhir kalinya. Pagi itu, matahari akhirnya menembus jendela rumah dengan hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada lagi bayangan asing di cermin, tidak ada suara langkah dari lorong yang sepi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, aku bisa mendengar suara burung dari luar jendela. Madam Evelyn meninggal malam itu, di depan cermin yang hancur. Tubuhnya dibaringkan di ruang utama dengan selimut wol dan bunga mawar putih yang kutaruh sendiri di sampingnya. Tak ada keluarga yang datang, tak ada kerabat. Hanya aku, seorang pekerja asing dari desa terpencil yang menjadi saksi bisu akhir hidup seorang wanita dengan rahasia seumur hidupnya. Setelah semua yang terjadi, aku ingin segera meninggalkan rumah itu. Tapi hatiku seperti tertahan. Ada bagian dari diriku yang tahu kalau aku pergi begitu saja, sesuatu akan tetap menggantung. Maka aku memutuskan untuk tinggal 1 minggu lagi, menata rumah, membereskan buku-buku tua, mengirim kabar kepada agen agar mengurus kepulangan Madam secara administratif. Selama hari-hari itu, aku kembali membaca catatan Clara. Di halaman terakhir tertulis, jika aku bisa bebas suatu hari, aku akan kembali ke kebun bunga. Tapi jika tubuhku tak bisa pulang, biarlah jiwaku mengalir bersama angin yang dulu kucintai. Itu membuatku berpikir, selama ini aku terlalu fokus pada rasa takut. Tak kusadari bahwa rumah ini bukan hanya tempat penuh kutukan, tapi juga tempat seseorang dikorbankan, lalu dilupakan. Dan bagi Clara, yang ia tunggu bukan pembalasan, melainkan penebusan. Sesuatu yang akhirnya diberikan melalui kematian Evelyn. Hari terakhirku di rumah itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kecil tapi penting. Aku menanam mawar putih baru di belakang rumah. Tempat yang dulunya dipenuhi mawar hitam yang perlahan mati sejak malam itu. Di bawahnya, aku letakkan sepucuk surat yang kutulis sendiri. Untuk Clara, rumah ini bukan lagi penjara. Terbanglah bebas bersama cahaya pagi. Dan untuk Madam Evelyn, semoga kejujuran di akhir membawamu pulang dengan tenang. Setelah itu, aku meninggalkan rumah itu, tidak dengan rasa takut seperti saat pertama datang, tapi dengan perasaan seperti baru terlahir kembali. Jalanan yang kulalui saat meninggalkan rumah itu terasa lebih terbuka,
Langit lebih biru, angin lebih jujur. Sesampainya di kota, aku menyerahkan surat laporan kepada pihak agen. Dalam laporan itu, aku tidak mencantumkan hal-hal supranatural. Aku hanya menulis, majikan saya meninggal dalam damai, tidak ada pelanggaran hukum, saya ingin pulang. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Indonesia. Ketika melihat wajah ibu dan adik-adikku di terminal, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia bisa kembali. Karena meski banyak yang tak bisa kuceritakan, aku tahu mereka bisa melihat sesuatu telah berubah dalam diriku. Aku pulang sebagai seseorang yang telah menghadapi kegelapan dan memilih untuk tidak menjadi bagian darinya. Hari demi hari berlalu di kampung. Aku mulai bekerja kecil-kecilan, menabung, dan perlahan membangun warung untuk ibu. Tidak besar, tapi cukup membuat kami bisa makan tanpa cemas. Adikku Sari mulai kuliah, dan Hasan belajar dengan giat. Aku tak pernah menceritakan apa yang terjadi di Taiwan secara lengkap. Tapi kadang, saat malam sunyi, aku melihat ke cermin kamar dan tersenyum kecil. Karena kadang, bayangan itu membalas senyumanku dengan hangat. Bukan hantu, bukan ilusi, tapi mungkin hanya rasa damai dari seseorang yang akhirnya bebas. Dari kisah ini, aku belajar satu hal penting. Rahasia tak selamanya harus disimpan, dan janji tak selamanya bisa dihindari. Ada harga yang harus dibayar atas pilihan, tapi di ujungnya, kejujuran tetap satu-satunya jalan pulang. Dan untuk kalian yang mendengarkan kisah ini, ingatlah, tak semua rumah berhantu, tapi beberapa rumah menyimpan luka yang belum sempat disembuhkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.